Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kumara dengan NIM 12040084 dari program studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 20. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi yang dimana saya menggunakan simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan memenuhi tugas di mata kuliah jaringan akses reliable kelas RG. Baik, mungkin langsung saja untuk challenge yang saya kerjakan pada video ini. Yang pertama kita akan mengerjakan challenge 4. Di sini challenge 4 terdapat di bagian upstream sendiri terdapat satu router, satu switch dan 5 server. Dan di bagian downstreamnya di sini ada kabel modem, lalu ada router, ada switch, dua switch dan access point dua, dan terdapat usernya yaitu 7, ada laptop, ada tablet, ada handphone dan ada PC. Mungkin langsung saja untuk di videonya langsung di software menggunakan software. Oke, langsung. Oke, oke, sudah kelihatan ya. Di sini saya sudah memasukkan memasukkan komponen-komponen dari masing-masing uh, komponen yang kita perlukan di simulasi pada video ini, challenge 4 ini. Mungkin baik, karena apa? Jika saya memulai dari awal memasukkan semua komponennya akan memakan waktu yang sedikit lama dan panjang, maka mungkin saya persingkat saja. Saya sudah memasukkan semua komponen yang akan diperlukan di simulasi pada video, pada challenge ini. Baik, mungkin langsung aja yang pertama kita akan menghubungkan terlebih dahulu menghubungkan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Oke, yang pertama di bagian ISP ke mode kabel modem itu menggunakan koaksial. Oke. Ini menggunakan kabel set Ethernet 0/6 ke Gigabyte Ethernet 0/0. Oke, karena kan kenapa di bagian gigabyte ini ada slash 0, 0 slash 0 dan 0 slash 1, karena di panduan untuk mengerjakan challenge ini sudah ada ya. Tadi mungkin di bagian sebentar. Sistem ini di bagian 0 slash 0 itu adalah IP ini ya, 17.17.17.17, dan di bagian yang 0 slash 1 ini yaitu 8.0.0.2 seperti panduan sudah diberikan oleh di PPT ya. Lalu untuk router gedung B dan gedung A itu memiliki perbedaan IP. Oke, mungkin langsung saja kita konfigurasinya. Oke, yang pertama kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, karena di bagian switch ini portnya cuma ada 3, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Kita matikan, lalu kita tambah yang fast Ethernet. Oke, dan tambahkan 2. Oke, hidupkan kembali lalu coba kita hubungkan. Oke, di bagian upstream ini sudah untuk terhubung kabelnya, lalu di bagian downstreamnya kita hubungkan menggunakan kabel set Gigabyte Ethernet 0/0, yaitu IP dari 17.20.20.22. Lalu untuk IP dari Gigabyte Ethernet 0/1 yaitu 19.168.11.1 IP-nya. Lalu kita hubungkan, mungkin kita hubungkan di bagian switch gedung B ini ke
Enggar, Dr. Enggar. Oke. Oke, sebelum kita tambah terlebih dahulu untuk partnya, satu saja. Oke, kita lihat coba challenge-nya ya. Ini di sini kita tambahkan juga switch untuk WiFi gedung C, yaitu menggunakan kabel cross ya. Oke, coba kita sambungkan. Oke, kita sambungkan dengan kabel switch. Oke, sudah saya hubungkan semua untuk dari bagian upstream, downstream sudah saya hubungkan. Oke, langkah yang pertama kita akan setting di bagian router gedung A terlebih dahulu. Kita konfigurasi, kita masuk config, lalu kita IP-nya kita masukkan. Kita on terlebih dahulu. IP-nya 17.17.0/1. Ini 8.0.0.2. Kita angkat. Baik, di bagian RIP rate-nya kita masukkan oke. Jika sudah, mungkin sudah tidak ada konfigurasi lainnya, mungkin langsung saja kita konfigurasi di bagian router yang satunya untuk router di gedung B. Konfigurasi, kita masukkan gigabyte Ethernet IP gigabyte-nya, kita on terlebih dahulu IP-nya. Oke, sudah. Kita on-kan, lalu kita setting di bagian RIP-nya. Oke, jika sudah, kita konfigurasi di bagian CLI-nya. CLI-nya ini ada sintak ya, ada sintaknya, jadi ada cheat-nya. Jadi kita sudah berikan cheat oleh dosen. Coba kita. Nah, oke. Untuk cheat-nya ini, coba kita split layar dulu. Oke, kita konfigurasi di bagian CLI-nya. Yang pertama, yaitu DHCP2. Default. Kenapa di bagian ini 192.168.1.11.5? Karena
dari IP defaultnya itu 11.1 sampai 11.5 itu tidak digunakan, jadi yang akan digunakan setelah 11.5 misalkan 11.6 sampai seterusnya gitu. Makanya kita pisahkan, bisa kita 11.10, bisa juga bisa titik 11.20 juga bisa, tergantung konfigurasi yang akan kita lakukan. Nah, oke. Jika untuk di bagian CLI-nya sudah. Oke. Lalu untuk yang sebelumnya kita setting konfigurasi di bagian ISP-nya. Yang pertama kita masuk ke Ethernet, kita ubah jadi kabel. Kabel kita kan ini sudah ya, sudah sama, sudah benar, kita add aja. Oke, jika sudah mungkin close ya. Oke, jika sudah, yang apa yang kita belum kita konfigurasi yaitu di bagian servernya. Coba kita akan konfigurasi di bagian servernya. Yang pertama kita masuk config Ethernet, sorry, setting IP gateway-nya yaitu IP dari 0.0/1 ya. Ini yaitu IP 8.0.0.0.2. Kita masukkan. Ini DNS servernya yaitu IP DNS yaitu 8.8.8 ya. Oke, sudah kita klik Ethernet. Kita masukkan IP dari DNS-nya. Lalu di bagian service kita coba masuk ke bagian DNS, kita on kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat domainnya, misalkan kita buat domain dari emailnya, contoh itera.asp.id. Lalu untuk addressnya, address dari emailnya, email server emailnya yaitu 8.8.11 ini ya. Oke, kita add. Lalu kita masukkan domain dari webnya, karena kita ada web ya, ada web, ada siakat juga. Kita coba kita masukkan domain dari webnya saja. Kita buat www.itera.ac.id. Oke, untuk IP addressnya yaitu IP web yaitu 8.8.8.11 tadi titik 10 ya. Oke, jika kita sudah on kan, lalu kita close, mungkin cukup di sini. Lalu untuk di bagian web kita konfigurasi sama seperti yang ini, kita masukkan IP-nya. Ethernet. Kita masukkan IP dari webnya yaitu 8.10. Lalu di bagian servernya, di webnya HTTP sudah on. Nah, di bagian index ini kita coba Cisco Packet Tracer ini kita rubah menjadi welcome to Itera. Sama Itera. Oke, kita save. Yes, kita hanya merubah itu saja. Lalu di bagian mail servernya coba kita konfigurasi. Untuk IP-nya yaitu 11.168.11. Di bagian service-nya kita masuk ke bagian mail. Oke, kita masukkan domain yang sudah kita buat di DNS tadi. AC.id. Kita masukkan nama user. Kita masukkan semua nama user. Yang pertama kita masukkan Enggar, passwordnya 12345. Untuk Yesi 2345. Lalu ada Cherry 2345. Lalu ada Bambang. Lalu ada Adi.
saja. Jadi, oke, cukup ada 8 user yang sudah kita buat untuk user email ya. Lalu kita close. Nah, kita konfigurasi di server DHCP-nya sama. Untuk IP-nya 12. Di bagian DHCP kita masuk ke DHCP, lalu kita on-kan service-nya, lalu kita save. Oke, sudah. Di bagian siakatnya, karena siakat itu bentuk sama ya sama yang tadi. Ya, DNS-nya. Oke, untuk IP-nya coba kita lihat 14. Oke, di bagian service-nya karena siakat ini HTTP sama seperti web, kita tidak usah kita coba edit ininya di bagian sininya. Welcome to siakat Itera. Oke, silakan ke siakat Itera. Oke, kita save. Di bagian DNS-nya coba kita masukkan juga domain dari siakatnya. Siakat.ac.id, siakat Itera .ac.id, kita masukkan IP address-nya yaitu 1.1. Ini kita close. Oke, untuk konfigurasi di bagian upstream-nya sudah, dan kita coba selesaikan di bagian downstream-nya. Pertama, di bagian access point-nya, coba kita konfigurasi. Masuk bagian config, di port 1. SSID-nya masih default, coba kita, oke, wifi Itera, wifi Itera ya. Oke, wifi Itera, lalu passwordnya 123456788. Oke, sudah terhubung ya karena sudah mendapat sudah diberi nama dan sudah di password. Coba kita konfigurasi juga. Lalu kita wifi di gedung C juga kita coba SSID-nya wifi Itera. Untuk passwordnya sama kan? Oke, mungkin gitu saja close. Lalu coba. Oke, sebelumnya karena di laptop ini tidak ada port untuk wifi-nya, untuk wireless-nya coba kita ganti dulu, kita matikan. Oke, nah kita hidupkan. Masuk ke bagian desktop, coba kita hubungkan. Connect. Sorry, karena coba kita ubah nama SSID berapa kali tidak sama. Ini gedung B. Oke. Ini coba kita konekkan.
connect, sudah mendapatkan, sudah terhubung lalu seperti IP-nya DHCP. Oke, sudah mendapatkan IP secara DHCP 11.10. Untuk laptop aja sama, kita lakukan sama. Stop. Coba kita tanyakan, kita request IP-nya. Kita sudah mendapatkan IP secara DHCP 11.11. Oke, untuk laptop Adi terhubung ke WiFi ITERA B. Mematikan, kita nanti connect. Oke, sudah terhubung. Coba kita IP-nya kita tes. Oke, sudah terhubung 11.12 soal DHCP. Lalu tablet Bambang. Tablet Bambang ini oke, untuk ininya kita coba providernya kita samakan WiFi ITERA B. Oke, untuk tablet Bambang coba ada yang salah. Oke, oh wireless SSD-nya kita coba ITERA. Untuk passwordnya yaitu 1 2 3 4 5 Oke, coba kita biarkan apakah terhubung. Untuk handphone seri, untuk handphone seri kita coba hubungan. Untuk wirelessnya defaultnya, oke, defaultnya coba itera.ac. Oke, wifi itera, sorry, salah tadi. Untuk wifi itera stasi untuk passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah, coba kita ulangi lagi. Wifi itera, oke, coba. Lalu sorry, ternyata SSID-nya salah. Kita coba. Oke, oke, akan terhubung ke WiFi ITERA B ya. Untuk laptop cek, untuk smartphone Cherry coba kita cek IP-nya. Kita request. Oke, sudah mendapatkan IP secara DHCP. Lalu tablet Bambang, coba kita cek untuk apakah sudah mendapatkan IP. Oke, sudah mendapatkan IP. Lalu untuk user di Desi dan Enggar, coba kita oke, untuk Desi, untuk apakah sudah mendapatkan IP secara DHCP? Oke, sudah mendapatkan IP secara DHCP. Laptop Enggar, PC Enggar. Oke, sudah mendapatkan IP secara DHCP. Ini belum coba kita tembuskan terlebih dahulu.
laptop kita coba lewat PC Enggar, user Enggar. Biasanya kita menggunakan command prompt, kita kita ping DNS-nya, IP DNS-nya, coba kita cek apakah sudah terhubung, apakah sudah tembus untuk jaringannya. Biasanya belum ya, biasanya coba kita request lagi booting biasanya. Oke, coba kita sekali lagi memastikan. Sorry. Oke, sudah terhubung ya, sudah mendapatkan ID secara DHCP, lalu kita coba ping webnya. Lagi booting proses. Oke, berhasil. Coba kita ping untuk emailnya. Lagi proses booting. Oke, berhasil. Coba kita ping sekali lagi untuk memastikan. Oke, sudah. Kita coba ping dari DHCP-nya. Yes. Sorry. Oke, terhubung. Coba kita ping kembali memastikan. Ya, sudah terhubung. Lalu coba kita ping dari server siakatnya 14. Oke, coba kita sekali lagi. Oke, sudah terhubung. Lalu coba di bagian WiFi gedung C, gedung B, coba kita cek. Kita menggunakan handphone seri. Apakah sudah terhubung? Ping DNS-nya. Oke, sudah terhubung. Kita ping siakatnya. Oke, sudah terhubung. Kita ping webnya. Emailnya sudah terhubung. Lalu coba kita pakai web browser. Kita coba apakah domain dari webnya berhasil. Kita konfigurasi tadi. Oke, coba kita www.itera.ac.id. Oke, welcome to Itera ya, sudah berhasil. Lalu coba kita untuk siakatnya. Siakat itera.ac.id. Oke, welcome to siakat Itera. Oke, stop. Berhasil ya. Lalu coba di bagian wifi gedung B, gedung C, kita coba menggunakan gading. Ping DNS-nya. Oke, berhasil. Kita ping siakatnya. Oke, berhasil. Lalu kita juga bisa komunikasi antara user menggunakan email. Coba kita komunikasi antara Gading dan Enggar. Karena coba kita hanya memberikan contoh komunikasi email ini karena waktu untuk karena saya menggunakan Zoom untuk record, jadi hanya mendapatkan waktu 40 menit tidak cukup ya. Coba kita percepat saja. Kita komunikasi lewat laptop Gading dan PC Enggar. Coba kita konfigurasi dulu untuk di bagian konfigurasi emailnya. Kita menggunakan Gading. Jadi untuk emailnya Gading itera.ac.id. Ketinggiannya 8.11.
sorry, passwordnya 1 sampai 5. Oke, kita set. Oke, coba kita bisa Enggar, kita konfigurasi emailnya. Enggar, 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 Enggar at itera.ac.id. Enggar. Oke, kita save. Oke, coba kita komunikasi ke email. Karena saya contohnya mencontohkan 2 user saja ya, karena waktu sudah tidak cukup. Coba kita dari wedding, coba kita email Enggar at itera.ac.id, subjeknya halo, apa kabar, kirim. Oke, diterima oleh Enggar. Apa kabar, coba kita balas. Baik saja Gading. Oke, kita coba. Oke, diterima oleh Gading. Baik-baik saja Gading. Oke. Jadi untuk komunikasi lewat email sudah berhasil, dan untuk semua user sudah mendapatkan IP secara DHCP, dan untuk jaringannya sudah ditembuskan user dari user menuju web, sudah berhasil, sudah berkomunikasi. Mungkin cukup itu saja video simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer yang saya buat. Tanpa basa-basi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.